Hai guys, selamat datang kembali di channel Oyen GG. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Truck The Heaven. Ayo langsung aja ke alurnya. Atur formasi. Petong segera berteriak dan melihat lebih dari selusin binatang terbang melesat keluar. Blokir semua rute Xiaoyan dari atas, ke bawah, ke kiri, dan ke kanan. Kunci alam dewa iblis, buka! Sebuah manik sihir hitam transparan muncul di tangan Petong, dan manik sihir itu berkembang dengan cepat, menutupi area sekitarnya sejauh ribuan mil, seolah-olah untuk memastikan bahwa Xiaoyan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Mematahkan rantai kekuatan. Petong menggeram lagi dan melihat bahwa sosok yang berdiri di atas binatang terbang itu, semua sidik jarinya berubah, dan kunci besi hitam meraung ke arah avatar dewa asli. Tetapi pada saat berikutnya, Xiaoyan menemukan bahwa kunci besi hitam ini tidak besar. Itu ilusi dan tidak penting. Jadi, meskipun Xiaoyan mengelak dengan cepat, rantai besi hitam masih terendam ke dalam tubuhnya. Sial! Xiaoyan mengutuk diam-diam di dalam hatinya. Jelas, setelah pemberitahuan Feng Tuo, Petong datang dengan persiapan dan secara khusus menyiapkan metode untuk membatasi tubuh fisik untuknya. Ketika rantai besi ilusi hitam menyebar ke seluruh tubuhnya, Xiaoyan dapat dengan jelas merasakan bahwa energi darah di tubuhnya dibatasi. Tentu saja, rantai besi hitam ini tidak dapat mengunci Xiaoyan untuk waktu yang lama. Dan waktu mereka dapat bertahan terbatas. Namun meski begitu, itu memberikan tekanan mutlak pada Xiaoyan yang membuat mata Xiaoyan sedikit menggelap, dan Petong di depannya sedang menatap Xiaoyan dengan mencibir saat ini. Kenapa kamu tidak gila sekarang? Petong mencibir sinis. Xiaoyan melihat penampilan Petong yang sombong saat ini. Sudut mulutnya sedikit terangkat. Ekspresi serius di wajahnya barusan menghilang, digantikan oleh senyum tipis. Aku penasaran, bisakah kamu menjebakku setengah tongkat dengan trik sembaranganmu? Xiaoyan tersenyum dengan tenang. Itu sudah cukup untuk membunuhmu. Bahkan setelah Petong menggeram dan tidak berniat untuk melanjutkan, Xiaoyan mengulur waktu. Sosoknya berubah dan dia bergegas keluar. Dia menganggap tubuh asli Xiaoyan sebagai avatar. Sebaliknya, dia merasa bahwa satu-satunya kekuatan dewa pertempuran bintang 7 Xiaoyan adalah avatarnya. Lagi pula, dalam keadaan normal, dewa biasanya yang terkuat, tapi jelas tebakannya salah. Bahkan Feng Tuo yang telah berperang melawan Xiaoyan tidak menyadari bahwa diri Xiaoyan yang sebenarnya adalah dewa pejuang bintang 7 yang tampaknya tidak mencolok. Jadi, untuk sementara, semua orang tertarik oleh avatar dewa asli. Pernahkah kamu memikirkan suatu masalah? Maksudku, itu mungkin. Jika kamu tidak menyingkirkanku dalam setengah batang dupa ini, apakah kamu sudah mempertimbangkan konsekuensinya? Xiaoyan mengangkat pandangannya sedikit dan berkata perlahan. Aku tidak tahu dari mana kamu mendapatkan kepercayaan diri yang begitu sombong. Kamu mencari kematian. Sosok Petong telah terbang keluar dan tanpa ragu sedikit pun, kekuatan abadinya meledakkan kekuatan sebanding dengan kekuatannya. Feng Tuo dan dia juga merupakan langkah pertama dari Kaisar Abadi. Selama mereka melangkah ke Kaisar Abadi, mereka semua adalah ahli top mutlak. Dan dewa pertarungan hampir tidak akan memperhatikan mereka. Mata Petong tajam dan dia memimpin untuk menyerang. Tubuhnya melintas dan dia menampar secara horizontal di udara, berubah menjadi bayangan, menyelimuti Xiaoyan dengan kekuatan yang sangat mendominasi. Petong ini juga sangat kejam ketika dia bergerak, dan dia tidak menahan sama sekali. Lagi pula,
Dengan Feng Tuo sebagai pelajaran dari masa lalu, dia secara alami tidak berani ceroboh menghadapi serangan Petong. Avatar Yuan Shen tetap tidak bergerak dan sosok Petong di matanya terus membesar dan dia akan datang ke Xiaoyan. Tubuh fisikmu memang kuat, tetapi saat ini kamu telah terkena rantai kekuatan pemutusan, yang berarti bahwa setiap orang telah membatasi kekuatan darahmu sampai batas tertentu. Jadi, sekarang kamu juga ingin menyaingiku. Petong tersenyum, seolah merasa bahwa Xiaoyan ini adalah jebakannya. Tidak peduli seberapa kuat Xiaoyan, dia dibatasi oleh jebakannya dan bahkan memasang penghalang di sekelilingnya. Dalam waktu singkat, tidak ada makhluk hidup yang dapat melarikan diri dari dewa mengunci surga iblis. Apa yang dia lakukan sekarang adalah menangkap kura-kura di dalam guci. Dan Petong merasa bahwa saat ini dia memiliki keunggulan mutlak dan Xiaoyan adalah penjaga guci. Telapak tangan Petong meraung ke arahnya dan kekuatan yang kuat menyebabkan ruangan di sekitarnya bergetar, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Sebelum cetakan telapak tangan tiba, ruang di sekitar Xiaoyan sudah terdistorsi. Semua orang di binatang terbang sedang melihat adegan ini. Tentu saja, dalam hal kegugupan, ekspresi Feng Tuo adalah yang paling serius saat ini. Lagi pula, kemenangan atau kekalahan Petong berhubungan langsung dengan hidup dan mati. Duar. Suara dalam yang terus-menerus bergema dan angin di sekitarnya bertiup kencang. Menurut perkiraan Petong, rantai kekuatan yang putus setidaknya telah membatasi kekuatan fisik Xiaoyan hingga setengahnya. Dan Xiaoyan tidak bisa menjadi lawannya saat ini. Tentu saja, semua orang berpikir demikian. Tetapi pada saat Petong menyerang Avatar Yuan Shen, Avatar Yuan Shen mengeluarkan telapak tangannya untuk menangkap setiap cetakan telapak tangan Petong yang ganas. Semua cetakan telapak tangan ada di sana, dan Avatar Dewa Asli selalu ada di tempatnya, tanpa terlalu banyak bergerak. Wajahnya datar dan tidak ada luka di tubuhnya. Seolah-olah serangan Petong barusan seperti batu yang jatuh ke air tanpa efek sedikit pun. Hiss! Feng Tuo yang sedang berdiri di atas binatang terbang itu langsung mendesis dingin. Pupil matanya tiba-tiba menyusut. Ini bagaimana mungkin? Petong terkejut. Dia tidak menahan diri dari gerakan ini dan tidak mungkin menimbulkan kerusakan setelah menggunakan kekuatan keabadian. Tetapi faktanya begitu terlihat di tubuhnya. Ekspresi Xiaoyan tidak berfluktuasi sama sekali. Matanya tetap tertuju pada tubuh Petong dan dia berkata perlahan, "Jangan pegang tanganmu, atau kamu benar-benar tidak akan punya kesempatan dengan kemampuan kecil ini." Xiaoyan menambahkan kalimat lain. Wajah Petong memerah ketika dia mendengar kata-kata itu dan dia segera berteriak. Dan melihat sinar kekuatan abadi emas melonjak, telapak tangannya tiba-tiba mengepal dan kemudian meninju keluar. Perasaan ayunan tinju Petong tidak mulus. Pukulannya yang tampaknya sederhana sebenarnya tidak sesederhana. Dan bintang-bintang membentuk 1 inci. Pukulan ini mengandung kekuatan dahsyat yang dimiliki oleh keabadian Kaisar. Kekuatan pukulan ini cukup untuk membunuh dewa petarung yang kuat. Mata Petong juga penuh permusuhan. Dia tidak percaya bahwa dia telah memutuskan rantai kekuatan ombak besar, apa yang bisa muncul dari Xiaoyan. Hanya mata Feng Tuo yang berangsur-angsur suram saat ini, karena dia merasakan sesuatu yang aneh. Lagi pula, dia dan Xiaoyan sudah lama tidak bertarung, jadi dia masih memiliki kesan tentang kekuatan aura klon dewa asli. Namun, pada saat dia melihat klon dewa asli yang tampak biasa, Feng Tuo semakin merasa ada sesuatu yang salah. Jelas, dia terkena rantai kekuatan yang putus.
Tetapi energi dan kekuatan darah yang dipancarkan oleh klon dewa asli saat ini hampir sama dengan saat dia bertarung. Dalam hal ini, saya khawatir hanya ada satu kemungkinan. Mungkinkah dia dalam waktu singkat ini telah menjadi lebih kuat lagi? Feng Tuo mendesis dingin. Firasat buruk muncul di hatinya. Duar. Menghadapi pukulan Petong, 5 jari Xiaoyan perlahan menegang. Berkumpul di pinggangnya untuk mengumpulkan kekuatan sedikit, lalu meninju. Ketika tinju Petong tiba-tiba bertabrakan dengannya, sosok Xiaoyan hanya sedikit terdiam. Tetapi pada saat berikutnya, Petong menembak mundur 100 kaki untuk menstabilkan sosoknya. Dan Petong membuat 2 tembakan berturut-turut. Tapi dia tidak mendapat manfaat apapun dari tangan Xiaoyan. Apakah kamu menggunakan semua kekuatanmu atau tidak? Tidak banyak waktu tersisa untuk setengah batang dupa. Xiaoyan tersenyum sedikit, merasa tak terduga untuk sementara waktu. Sialan, Feng Tuo sebenarnya memiliki niat jahat dan ingin menyakitiku dan berbohong tentang kekuatannya yang sebenarnya. Tubuh abadi orang ini setidaknya sebanding dengan langkah kedua dari keabadian kaisar. Petong segera menatap Feng Tuo dengan marah. Dia juga pucat dan tidak ada cara untuk menjelaskannya kepada Petong saat ini. Saudara Petong, orang ini seharusnya membuat terobosan lagi dan menyembunyikannya sangat dalam. Mari kita mundur. Feng Tuo segera mengirim transmisi suara ke Petong. Dan kulit Petong menjadi semakin jelek ketika dia mendengar kata-kata itu. Dalam waktu singkat, termasuk saya, tidak ada cara untuk pergi dari surga Dewa Kunci Iblis. Jika kamu tidak berbohong tentang kekuatannya, aku akan dapat membunuhnya. Hanya untuk mencegahnya melarikan diri. Dan sekarang kita telah mengatur formasi ini. Dan sekarang kita tidak bisa pergi. Petong menegur dengan marah. Jantung Feng Tuo berdetak kencang. Petong pasti akan mati jika dia dikalahkan. Tubuh abadi semacam ini unik di seluruh dunia nyata Xuan Yin. Kekuatan pertahanannya sangat menakutkan. Bahkan kekuatan abadiku tidak bisa menggoyahkannya. Petong tampak ngeri, menatap klon dewa asli. Efek melanggar kekuatan rantai menghilang, dan itu tidak akan berpengaruh dalam waktu singkat. Dapat dirasakan dengan jelas bahwa darahnya perlahan pulih, semakin kuat dan kuat. Xiaoyan memutar lehernya, lalu perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Petong, yang ekspresinya semakin sengsara di ujung, dan kemudian menunjukkan senyum tipis. Tampaknya waktu untuk setengah batang dupa telah habis. Suara Xiaoyan keluar perlahan dan jatuh ke telinga Petong dan Feng Tuo seperti guntur. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Feng Tuo sedikit bingung. Dia hanya merasa kematian mendekatinya selangkah demi selangkah. Apalagi yang bisa saya lakukan? Bertarung sampai mati. Wajah Petong sangat jelek dan dia sangat menyesal karena mendengarkan kata-kata Feng Tuo. Dan awalnya datang untuk membunuh dan kehilangan segalanya. Kamu memang sangat kuat, tapi aku ingin menasihatimu. Jika kamu membiarkanku pergi hari ini, aku tidak akan melapor kembali ke Istana Dewa Pemburu. Bukan pilihan bijak untuk memprovokasi Istana Dewa Pemburu. Petong bergumam. Namun mendengarkan kata-kata yang sangat akrab, Xiaoyan hanya bisa mencibir. Pertempuran baru saja dimulai. Jadi akan sedikit bodoh untuk mengakui bahwa kamu harus mengeluarkan pendukungmu. Dan apakah menurutmu Istana Dewa Berburu benar-benar merupakan ancaman yang cukup? Xiaoyan menggosok bagian tengah alisnya dan bercanda. Apakah kamu meremehkan Istana Dewa Berburu? Mata Petong sedikit menyipit. Itu tidak benar. Aku hanya meremehkanmu. Penampilan arogan barusan dan penampilan yang hanya bisa mengancam dengan kata-kata benar-benar sedikit lucu. Dia mengangkat kakinya dan menatap Petong. Aku tidak repot-repot berbicara omong kosong denganmu.
Sekarang giliranku untuk memukulmu. Begitu kata-kata Xiaoyan jatuh, telapak kakinya tiba-tiba melangkah keluar. Wajah Petong terkejut dan dia mengeluarkan suara teriakan tajam. Pinjam kekuatan untuk mengisi kembali susunan sumber. Pinjamkan aku semua kekuatanmu, atau kita akan mati di sini. Petong segera berteriak, dan binatang terbang di sekitarnya bubar satu demi satu. Pada saat yang sama, di bawah kaki Petong muncul sumber energi. Semua orang bergegas menuju Petong dengan panik. Petong menggunakan metode rahasia untuk mengumpulkan kekuatan semua orang ini untuknya sendiri. Tentu saja, selain dia, mereka hanyalah beberapa dewa petarung. Dan yang terkuat hanyalah dewa petarung bintang 9. Jadi, kita hanya bisa memperoleh tingkat peningkatan tertentu. Tidak berarti peningkatan yang luar biasa. Tapi sekarang dia tidak punya pilihan selain menggunakan semua kekuatan yang dia bisa, termasuk Feng Tuo. Dan dia meminjamkan semua sisa kekuatannya kepada Petong tanpa ragu-ragu. Avatar dewa asli datang dalam sekejap mata, dan sosok tanpa jejak fluktuasi. Sumber ki muncul di atas Petong dengan aura dingin, dan kemudian pukulan yang diterima di pinggang tampaknya merupakan pukulan yang sangat biasa. Tinju keluar. Hati Petong bergetar, dan kekuatan abadi emas bertahan lagi. Tetapi reaksi pertamanya adalah menembak mundur. Pada saat ini, Petong sudah kehilangan setengah dari kesombongannya, dan dengan cepat mundur karena malu. Namun, dia menemukan bahwa dia tampaknya benar-benar kalah dengan Xiaoyan dalam hal kecepatan. Telapak avatar dewa asli terus melangkah maju. Setiap langkah menginjak kehampaan, membuat suara seperti ledakan, dan seluruh tubuh ditembakkan seperti bola meriam. Sementara kecepatannya mengerikan, itu juga memancarkan penindasan yang sangat menakutkan. Jari darah Raja Batian. Petong memandang Xiaoyan yang mengejarnya. Wajahnya terkejut karena tidak ada cara untuk mundur di belakangnya. Jadi dia hanya bisa menggigit peluru dan bergerak. Kinesis ki dan keabadian yang melonjak saling terkait. Dan jari besar berwarna darah mengembun di udara. Dan kemudian dengan kasar menyodok ke arah Xiaoyan. Duar. Xiaoyan juga tidak mengelak sama sekali dan meninju. Sebuah tinju itu bertabrakan dengan jari-jarinya yang berwarna darah padat. Dan suara ledakan yang memekakkan telinga menyebar yang membuat orang merasa ketakutan dan ketakutan. Di tengah suara ledakan, jari padat berdarah itu tiba-tiba membeku. Lalu dengan cepat hancur. Retakan menyebar ke seluruh telapak tangan raksasa, dan segera dengan ledakan, seluruh jari berdarah itu roboh. Melihat pemandangan ini, Petong tidak berhenti, melainkan mengangkat tangannya lagi. Telapak tangan Raja Darah Batian. Telapak tangan raksasa berwarna darah padat mengembun. Menghadapi keterampilan bertarung Petong yang tampaknya sengit, tampaknya rentan terhadap kekuatan fisik absolut dari klon dewa asli. Di tengah ledakan gemuruh, itu hancur. Dan pada saat yang sama, ketika avatar dewa asli sedang bermain dengan Petong, sosok Feng Tuo menghilang di beberapa titik. Dan ketika dia muncul, dia sudah berada di belakang Xiaoyan sendiri. Karena aku tidak bisa membunuh dewa sejatimu, aku ingin menghancurkan tiruanmu. Feng Tuo muncul di belakang Xiaoyan. Matanya penuh kekerasan, dan dia sudah dalam keadaan putus asa dan mendesak. Tampaknya bagaimanapun juga, dia harus menimbulkan lebih banyak atau lebih sedikit kerusakan pada Xiaoyan sebelum dia meninggal. Telapak tangannya tiba-tiba terulur, berubah menjadi cakar dan meraih punggung Xiaoyan. Pada saat ini, Xiaoyan tiba-tiba menoleh. Dengan kekuatan jiwa Xiaoyan, bagaimana mungkin seseorang mendekatinya tanpa menyadarinya? Sebuah suara keluar dengan lembut. Yo Beng!